Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentang pengembangan SDM, yang saya hormati para kasubit dan teman-teman di bidang pengembangan SDM. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan tugas pokok dan fungsi bidang mutasi aparatur untuk mengisi materi pengembangan kompetensi teknis pelatihan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya, lanjut. Tugas dan fungsi bidang mutasi adalah penyiapan rumusan kebijakan teknis, kemudian penyiapan rencana dan program, penyiapan pengendalian yang terkait dengan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional, penyiapan bimbingan serta pengelolaan administrasi. Di mana jabatan administrasi ini adalah jabatan pelaksana, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ini adalah perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan pembinaan Japung PNS. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberhentian PNS. Ibu dan Bapak, mungkin di sini juga akan saya sampaikan bahwa di bidang mutasi aparatur ini ada 3 kasubit yang terdiri dari kasubit mutasi, kasubit jabatan fungsional, kasubit kenaikan pangkat, dan pensiun. Ibu dan Bapak terdengar nggak? Jelas nggak suaranya? Siap, jelas Bu. Jelas, ya. Lanjut ya. Siap. Mungkin pertama terkait dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini, pangkat adalah pendudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasar jabatannya dalam rangkaian kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Selama ini kita masih menggunakan pangkat, sebelum nanti mungkin ke depannya menggunakan kelas jabatan. Kemudian di sini kenaikan pangkat, penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Jenis kenaikan pangkat ini ada kenaikan pangkat reguler, di pelaksana biasanya kenaikan pangkat yang 4 tahun sekali. Kemudian kenaikan pangkat pilihan, ini struktural, ada fungsional, prestasi kerja luar biasa, penemuan baru, dan pejabat negara seperti STTB, kemudian memiliki ijazah seperti sudah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat anumerta yaitu tewas, kemudian kenaikan pangkat pengabdian, wafat, BUP, cacat dalam tugas. Periode kenaikan pangkat ini adalah per 1 April dan 1 Oktober dalam 1 tahunnya. Ya, lanjut. Kenaikan pangkat reguler ini persyaratannya 4 tahun dalam pangkat terakhir. Unsur SKP-nya minimal bernilai baik 76 dalam 2 tahun terakhir. Kemudian kelengkapan administrasi, usulan dari pendidik kerja, fotokopi SKC PNS, dan pangkat terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi SKP yang telah dilegalisir, dan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ditandatangani oleh Eselon 2. Lanjut. Lanjut, Pak. Kenaikan pangkat pilihan ini ada fungsional. Di sini adalah minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. Setiap unsur SKP bernilai baik, ini sama dengan kenaikan pangkat reguler. Kelengkapan administrasinya SKC PNS, SK kenaikan pangkat terakhir, SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir, kemudian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional,
SKP 2 tahun terakhir dinilai bernilai baik. Penetapan akad kredit atau PAK yang asli, ijazah terakhir, transkrip nilai, izin belajar, tolak dikti, surat keterangan tidak melaksanakan kelas jarak jauh dari bagi guru, sertifikat uji kompetensi bagi tenaga kesehatan, dan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang ditandai oleh eselon 2. Baik, lanjut pada struk. Kenaikan pangkat pilihan yang memperoleh ijazah atau STTB. Jadi ini biasanya yang teman-teman para pelaksana yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah, di mana dalam bentuknya ujian penyesuaian ijazah ini minimal 2B dulu 2 tahun. Kemudian apabila yang bersangkutan memiliki sarjana, yang bersangkutan bisa mengikuti ujian penyesuaian ijazah apabila formasinya ada di dalam BKN terkait dengan perolehan mengikuti ujian penyesuaian ijazah. Syaratnya adalah tugas memberikan keahlian sesuai ijazah minimal 1 tahun dalam paket terakhir, SKP-nya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan lulus ujian kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah. Kelengkapan administrasi atau fotokopi yang dilegalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir, SKCPNS, SKP 2 tahun terakhir, uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2, dan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat PI usulan dari unit kerja. Ya, lanjut Pak Hafiz. Di sini kenaikan pangkat ini mungkin perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman Kasubag Umum dan Kepegawaian, bahwa kenaikan pangkat ini adalah bukan hak seseorang, tetapi kenaikan pangkat ini adalah penghargaan. Jadi ada beberapa yang bahwa pada saat kita kenaikan pangkat itu tidak boleh melampaui pangkat atasan, kecuali yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional, kenaikan pangkat karena prestasi yang luar biasa, kenaikan pangkat karena penerimaan baru yang bermanfaat bagi negara, dan jabatan atasan langsung bukan jabatan struktural. Lanjut Pak Hafiz. Di sini prosedur kenaikan pangkat. Jadi intinya di BKPSDM ini Ibu dan Bapak hanya sebagai fasilitator. Semua usul kenaikan pangkat ini kita verifikasi berkas di BKPSDM yang mana yang layak dan tidak layak. Kemudian semua usulan ini akan kita masukkan ke BKN Regional 3 Bandung untuk keluar persetujuan teknisnya dari BKN. Perbedaannya, kalau misalnya untuk dari kenaikan pangkat yang golongan 4A ke atas, ini ada 2. Jadi SK-nya ini nanti akan diterbitkan oleh Gubernur Banten, tetapi kalau yang di bawah 4A, ini nanti langsung dari BKN Regional 3 Bandung. Baik, lanjut. Pengajuan usul kenaikan pangkat. Lanjut Pak Hafiz. Pengajuan usul kenaikan pangkat yang ini batas pengajuan berkas minggu kedua, ini bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode 1 April. Dikarenakan karena kita hanya sebagai fasilitator untuk semuanya diserahkan ke BKN Bandung, maka di sini ada batas pengajuan berkas. Kemudian yang kedua adalah batas pengajuan berkas minggu ke-1 bulan Juni. Ini untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober. Dan semua pengajuan usul kenaikan pangkat ini adalah diusulkan oleh dinas masing-masing. Baik, lanjut. Sini kita akan coba terkait dengan pensiun Bapak dan Ibu. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya, dan tepat pada penerimanya. Lanjut. Pensiun ini diberikan ketika yang pertama adalah memasuki batas usia pensiun. Bisa juga tewas,
Di sini apabila yang bersangkutan sedang menjalankan tugas, ya ini tanpa melihat usia dan masa kerja, tetapi memang persyaratannya untuk mendapatkan pensiun ini juga agak banyak, karena harus ada surat penyelidikan dari polisi apakah yang bersangkutan tewas karena apa, kemudian apakah ada riwayat penyakit dan sebagainya. Nanti ada persyaratan-persyaratannya. Kemudian berhenti atas permohonan sendiri, yaitu usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Diberhentikan dengan hormat, usia 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun, kejujuran jasmani karena dinas, kejujuran jasmani bukan karena dinas, minimal 4 tahun dan disertai surat rekomendasi tim dokter pemerintah bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa bekerja, meninggal dunia, tewas atau bukan tewas tanpa melihat usia dan masa kerja. Baik, lanjut. Di sini kelengkapan yang harus diusulkan untuk pensiun adalah adanya pengantar, kemudian fotokopi pengangkatan SKCPNS, PNS, SK kenaikan pangkat, SK peninjauan masa kerja golongan, kemudian fotokopi kartu keluarga, surat keterangan kematian dari suami istri apabila yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian ada pas foto, alamat yang bersangkutan setelah pensiun, SKP 2 tahun dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tidak sedang berat dalam 1 tahun terakhir oleh kepala dinas. Minimal 1 tahun, maksimal 6 bulan sebelum BUP dengan persyaratan yang lengkap. BKPSDM ini akan memproses ke BKN dan BKN akan menerbitkan SK pensiun maksimal 3 bulan sebelum batas usia pensiun apabila persyaratan lengkap. Persyaratan dilengkapi dengan data scan format PDF berukuran kurang dari 4 MB dan harus diusulkan dengan SKPK atau aplikasi Mangasep online di samping berkas usul. Baik, lanjut. Di sini mulai TMT pensiun. Pensiun bulan berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS. Jadi misalnya kalau Ibu 15 Juni hari lahirnya, berarti pada saat pensiun nanti 15 Juli. Jadi 1 bulan berikutnya PNS tersebut diberhentikan sebagai PNS dan memasuki batas usia pensiun. Di sini pensiun janda atau duda, apabila bulan berikutnya PNS atau pensiun PNS ini meninggal dunia, berhak pensiun terusan selama 4 bulan. Jadi apabila yang bersangkutan sudah diusulkan ke BKN terkait dengan usulan batas usia pensiunnya, tetapi ternyata meninggal dunia, maka masih berhak menerima hak pensiunnya itu selama 3 bulan. 4 bulan. Baik, lanjut. Berakhirnya pensiun pegawai pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai meninggal dunia. Jadi anak yang masih berhak menerima pensiun dengan syarat di bawah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Pensiun janda atau duda meninggal dunia atau kawin lagi. Baik. Pemberhentian karena mencapai BUP. PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai berikut: 58 tahun bagi pejabat administrasi. Di sini pejabat administrasi yaitu pejabat pelaksana, pejabat fasilitator dan pengawas, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Pemberhentian atas permintaan sendiri, PNS mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas, permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun, yang dihitung sejak keputusan penundaan oleh PPK yang di dalamnya memuat batas waktu penundaan. Kepentingan dinas masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan, dan atau belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan. Di sini pemberhentian karena tewas. Pemberhentian karena tewas, jadi adalah seorang pegawai yang sedang melaksanakan tugas, kemudian tewas di dalam menjalankan tugas. Di sini apabila PNS yang tewas telah berkeluarga, kepada janda duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apabila PNS yang telah tidak berkeluarga, pada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang terkait dengan pemberhentian pensiun hari ini banyak sekali peraturan-peraturan yang perlu diketahui juga oleh para teman-teman Kasubag dan pegawai. Baik, lanjut. Nah, ini pemberhentian karena meninggal dunia. PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meninggal dunia, ini meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas, meninggal sedang menjalani masa uang tunggu, meninggalnya pada waktu menjalani CLTN, meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan karena akibat anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya. Ya, lanjut. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita sekarang memasuki jabatan fungsional. Ini mungkin jabatan fungsional ini lagi intinya ya, apalagi lagi viral terkait dengan ASN. Jadi banyak peraturan-peraturan yang semua jabatan administrasi tidak terkecuali juga pelaksana, semuanya akan masuk ke jabatan fungsional. Tapi di sini saya akan mencoba dulu karena peraturan yang sekarang ini semuanya berubah-berubah dan memang ada aturan-aturan yang terbaru. Kita masih menunggu dari bagian organisasi terkait dengan penetapan jabatan. Di sini saya mungkin akan menyampaikan terkait pengangkatan jabatan fungsional sesuai Permen 4 RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS. Dijelaskan bahwa pengangkatan jabatan fungsional dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama, ini CPNS, perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, invasi, penyesuaian, dan promosi. Lanjut Pak Fis. Perlu saya sampaikan bahwa di sini pengangkatan pertama adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS. Perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional adalah perpindahan dari jabatan lain ke JF. Perpindahan JF ahli utama ke JF ahli utama lain, perpindahan JF kategori tampil ke JF kategori keahlian. Kemudian di sini penyesuaian atau invasi adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional dalam hal penetapan jabatan baru, perubahan ruang lingkup tugas JF atau kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategis nasional. Kemudian kita masuk ke promosi JF, dilaksanakan atas dasar pengembangan karir, kebutuhan organisasi yang bersifat strategis dalam hal pengangkatan pada JPT, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional. Baik, lanjut praktis. Sini kenaikan jenjang jabatan fungsional. Kenaikan jenjang jabatan fungsional mempertimbangkan syarat administrasi ketentuan yang berlaku, formasi kebutuhan JF, ketersediaan anggaran dan tunjangan, serta kelengkapan data dan informasi kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian daerah dan nasional. Okay. Mutasi JF juga mempertimbangkan dilakukannya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, juga dengan memperhatikan kebutuhan organisasi atau formasi, ketersediaan anggaran, kelengkapan data, dan sistem kepegawaian SIM-ASN dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan serta ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh PPK atau Bupati Tangerang. Baik. Di sini ada cara-cara pemberhentian JF. Yang pertama adalah mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara 2021 terkait dengan perihal rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov dan Pemkab. Jadi kita sedang menunggu dari bagian organisasi terkait dengan jabatan-jabatan fungsional apa saja yang nanti akan diisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, nanti di bidang mutasi terkait dengan pengisian orang-orangnya. Baik, lanjut. Kita masuk ke bidang mutasi. Ke subit mutasi di sini adalah pengisian jabatan administrator.
Ini berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, yaitu status PNS, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun, setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit penilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS dan sehat jasmani dan rohani. Lanjut Pak Chris. Sini pengisian jabatan pengawas, yaitu berstatus PNS, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma 3, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit menilai baik dalam 2 tahun terakhir. Dan memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja yang dulu ini namanya tim Bapak Jakat, sekarang namanya tim penilai kinerja PNS instansinya, dan sehat jasmani dan rohani. Di sini pengisian jabatan pelaksana status PNS, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atau yang setara, telah mengikuti diklat terkait dengan bidang tugas dan atau lulus diklat terintegrasi, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi, kemudian sehat jasmani dan rohani. Okay. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengisian jabatan administrasi. Memang kita sekarang masih menunggu terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pusat, di mana yang akan menjadikan perhatian ini adalah yang pertama ini adalah terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi di Kasubag Umum dan Kepegawaian punya PR besar. Yang pertama adalah terkait penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan SK Kemendagri 50, karena ini semuanya berubah. Kemudian yang kedua, baru akan dilakukan penyetaraan jabatan. Kemudian yang ketiga, baru nanti akan penyesuaian sistem kerja. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau ada diskusi, silakan kita sharing aja terkait dengan kebijakan-kebijakan kepegawaian yang akan datang. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bu Kabid, apakah ada sesi pertanyaan? Boleh Pak Hafiz, silakan. Baik Ibu Bapak, peserta pengembangan kompetensi teknis kepegawaian, bagi yang ingin bertanya silakan di unmute ininya, speakernya ya. Silakan. Bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, Pak Martin ya, Pak Martin dulu ya. Siap. Silakan. Terima kasih. Langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang saya tanyakan kaitan mutasi jabatan pelaksana Pak. Untuk mutasi jabatan pelaksana dalam hal ini maksudnya kelas jabatannya meningkat gitu, misalkan dari kelas jabatan 5 ke kelas jabatan 6. Nah, dalam pengajuan itu apakah menunggu tahun anggaran baru atau kira-kira langsung diajukan aja Pak? Demikian, terima kasih. Ya, silakan Bu Kabid, apakah mau langsung dijawab atau juga nunggu pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, 3 pertanyaan aja Pak Hafiz, 2 lagi silakan. Ya, kita kasih 2 lagi pertanyaan ya, bagi yang ingin bertanya silakan. Dari Dinkes Pak Hafiz. Oh ya, siapa? Emang enggak? Terima kasih kesempatannya. Mengenai ini Pak, berdasarkan pengalaman saja, jadi bagaimana status, karena ini sudah ada kejadian di Dinkes, jadi ketika ada orang bermasalah masuk penjara, tetapi bukan kasus korupsi. Nah, apakah dalam
status dia tuh bagaimana itu dalam secara administrasinya. Apakah dia itu ketika masuk penjara tapi bukan kasus korupsi di bawah 2 tahun, apakah mereka tetap dapat gaji full, atau bagaimana tata caranya sehingga kalau ada kasus seperti ini kita juga tahu gitu. Karena kasus ini sudah pernah di Dinkes. Maksud saya bagaimana secara administrasi, kan dia itu kan misalkan diberi itu 1 tahun. Nah, apakah dia itu menerima haknya sama atau tidak? Kemudian tadi menyinggung mengenai permintaan sendiri ya, ternyata di ininya di per nomor 11 2017 itu APS itu pensiun dini itu dia bisa dari umur 45 tahun, jadi tidak hanya minimal 50 tahun. Mungkin yang saya tanyakan itu saja, Bu Kabid, mengenai proses gimana orang itu ketika dia di penjara, apakah hak-haknya gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, satu lagi yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik, Pak Najarudin, silakan. Mohon maaf, mohon izin pada Bu dan Bapak. Saya dari Kecamatan Cisoka hanya mempertanyakan terkait dengan cuti, maksudnya PNS itu seorang PNS yang sudah sakitnya sudah lama, bahkan stroke tuh. Seperti apa kaitannya dengan hak-hak beliau dan harus bagaimana? Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan sudah ini sama Bu Kabid, mungkin ya sudah dicatat ya. Baik, Bu Kabid, untuk menjawab pertanyaan dari para peserta, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Baik, teman-teman yang tadi menanyakan, pertama Pak Martin ya dari Kecamatan Balaraja terkait mutasi jabatan pelaksana. Di sini memang pada saat kelas jabatan pelaksana ini meningkat, misalnya dari kelas 5 atau menjadi kelas 7. Yang terkait kan bedanya begini Pak, pada saat itu kelas 5 ini adalah dia kompetensinya misalnya SMA. Pada saat dia mau naik kelas jabatan, misalnya ke kelas 6 atau kelas 7, kalau kelas 6 ini harus minimal D3, kelas 7 ini minimal S1. Apakah yang bersangkutan disesuaikan dulu kompetensinya sesuai tidak? Dia memiliki tidak pendidikannya, misalnya memiliki sarjana ini, itu baru bisa diusulkan. Dan juga harus dilihat juga terkait dengan anggarannya Pak. Jadi kasihan kalau misalnya pada saat mengusulkan ke kita, kemudian anggarannya itu belum ada, nanti kan misalnya pada saat KBT, misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti pada saat tunjangannya, pada saat nggak ada, ini nggak bisa dirapel Pak. Jadi pada saat mengusulkan, ini harus matang dulu. Pada saat mengusulkan, Bapak sudah ada prediksi terkait dengan bahwa yang bersangkutan pelaksana atau staf yang ada di Bapak, ini sudah memiliki kualifikasi pendidikannya misalnya sarjana, tapi dia masih kelas 5, ini bisa diusulkan Pak Martin. Tetapi tetap juga harus mempertimbangkan nanti anggarannya, apakah sudah disiapkan atau belum. Tetapi kalau memang anggarannya itu sudah tersedia, misalnya yang satu ada nih kosong, itu bisa dimasukkan ke kita, nanti akan kita analisa juga terkait dengan pada saat Bapak mengusulkan, nanti Bapak juga menyebutkan atau menyampaikan bahwa anggaran di tempat Bapak ada, kemudian kompetensi yang bersangkutan ini misalnya sudah sarjana, seperti begitu Pak Martin. Cukup jelas Pak Martin? Siap Bu, udah jelas. Terima kasih Pak Kabid. Ya, alhamdulillah. Siap Pak Martin, sehat terus ya. Siap. Mungkin yang kedua, izin dari Pak Ahmad ya.
terkait dengan status yang bermasalah ini ya. Mungkin kalau terkait dengan tata cara atau haknya terkait dengan yang bersangkutan ini masuk bui, kemudian kasus korupsi, nanti akan ada mungkin Pak Hafiz kapan oleh Kabit Pembinaan biar langsung mengena di sasarannya, karena terkait dengan status yang bermasalah PNS ini harus oleh kepala bidang yang berkaitan langsung. Mungkin tanggal berapa nanti Pak Hafiz oleh materi narasumber dari kepala bidang pembinaan? Mungkin minggu besok Bu, materi dari bidang pembinaan karena setelah jam dari BKN. Oh, siap. Nah mungkin itu Pak Maman terkait dengan status kepegawaian PNS yang bermasalah, yang memiliki permasalahan, apalagi yang bersangkutan telah terkena hukmis dan pernah di penjara di sini ya. Nanti bagaimana tata caranya terkait gaji pun mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh kepala bidang pembinaan minggu depan. Mungkin itu Pak Maman. Oke, makasih. Siap. Ini dengan Pak Najarudin juga hampir sama ya. Pada saat seorang PNS sakit atau stroke ya, sebenarnya di dalam aturan sudah jelas PNS yang ini tuh apakah yang bersangkutan masih bisa nggak sih menjalankan tugasnya atau tidak. Pada saat yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, itu nanti juga ranahnya ada di kepala bidang pembinaan. Jadi pada saat itu akan dicek oleh dokter, tim dokter, apakah yang bersangkutan bisa tetap melaksanakan tugas atau tidak. Pada saat yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugas, makanya nanti akan ada pemberhentian dengan hormat apabila yang bersangkutan, persyaratannya ada lagi nih, misalnya memenuhi masa kerja 20 tahun, usia 50 tahun dari yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan tugasnya dikarenakan sakit, itu nanti akan bisa ada proses pemberhentian nanti akan kita usulkan ke kepegawaian dari BKN Bandung Pak Najarudin. Jadi nanti persyaratannya apa, nanti itu masing-masing ini beda lagi. Dan terkait dengan memang PNS yang sakit, dan ini memang nanti juga kepala bidang pembinaan terkait dengan secara teknisnya. Ini sebenarnya harus bagaimana terkait pembinaan pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Mungkin itu Pak Najarudin. Ada yang ditanyakan lagi? Izin Bu, mohon maaf. Kalau terkait dengan pengisian pendekarnya gimana tuh Bu? Karena orang tersebut adalah kan sakit Bu. Makanya terkait dengan makanya selama harusnya memang Pak segera saja dibuatkan surat resmi Pak dari kepala OPD-nya kepada kepala BKPSDM yang segera akan kita tindak lanjuti. Jadi nanti Bapak buat surat bahwa yang bersangkutan telah sakit misalnya, buatkan lampiran-lampirannya, ada dari dokternya memang yang bersangkutan sakit atau memang ada keterangan yang bersangkutan stroke. Nah nanti bagaimana terkait dengan pengisian yang tadi kata Bapak bilang pendekaran, bagaimana itu nanti akan ditindaklanjuti Pak oleh kepala bidang pembinaan. Jadi Bapak kalau menurut saya buat aja surat resmi Pak dari kepala OPD ditujukan kepada kepala BKPSDM. Gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga Bu. Dan ingin dipertanyakan lagi, Pak Wawan Kurniawan, silakan. Ya, sudah angkat tangan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Kabid kesempatannya. Saya cuman mau bertanya, ketika kenaikan kelas jabatan dari kelas, anggaplah kelas 5 ke kelas 7, apakah kita harus merubah anjab ABK atau bagaimana? Kan secara tidak langsung di SIM ASN belum ada. Baik. Mungkin hanya itu aja. Ya. Baik. Mungkin Pak Wawan pada saat kenaikan kelas jabatan memang harus disesuaikan dulu yang jabatan ABK yang ada di organisasi. Jadi biar nyambung dulu pada saat sebelumnya di peta jabatan untuk misalnya jabatan apa? Untuk jabatan yang sebelumnya pengadministrasi kelas 5 menjadi analis apa misalnya gitu. Nah pada saat itu memang harus diusulkan dulu aja ABK bagian organisasi di rumahnya. Peta jabatan di rumahnya itu ada atau tidak. Baru kemudian itu kita sesuaikan pada saat rumahnya sudah ada, itu nanti akan mengikuti SIM ASN dan yang lainnya.
Jadi memang yang pertama harus dicek pada saat perubahan kelas jabatan itu harus dicek juga di kelas jabatan atau di anjang KBK-nya kawan gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kenaikan pangkat istimewa Pak Hafiz ini, apakah ada persyaratan khususnya atau bagaimana ya ini? Kenaikan pangkat istimewa. Iya, terima kasih Pak Hafiz. Ya, sama-sama. Jadi mungkin gini, Pak Topik, kenaikan pangkat istimewa itu memang kenaikan pangkat yang terkait dengan menemukan atau ada sesuatu inovasi-inovasi, Pak. Suatu inovasi-inovasi. Jadi misalnya Pak Topik melakukan apa, ini memang persyaratan-persyaratannya khusus. Nanti ada di persyaratannya di PP 99 tahun 2002, bisa itu dibaca langsung Pak Topik kalau kenaikan itu apa saja persyaratannya. Jadi memang harus ada juga lampiran-lampiran menemukan inovasi-inovasi seperti apa, seperti begitu. Jadi memang kenaikan pangkatnya ini istimewa yang memang pasti diusulkan oleh kepala PD-nya, kemudian terkait dengan inovasi apa yang dilakukannya, kemudian nanti akan kita usulkan ke BKN, kita akan usulkan ke BKN untuk untuk dilakukan terkait verifikasi dan validasi untuk usulan kenaikan pangkat istimewa. Bu Kabit dan Pak Host, Pak Hafiz, ada beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan hukum Hukdis ya. Ini Hukdisnya itu penurunan pangkat 1 tahun selama 3 tahun. Beliau sudah selesai masa Hukdisnya, di mana di SK tersebut sudah tertera kapan, tanggal berapa dan tahun berapa habis Hukdisnya. Yang mana Hukdisnya itu habisnya di tahun 2020, Bu Kabit. Udah habis tuh Hukdisnya, penurunan pangkatnya. Yang ingin saya tanyakan, kan kemarin dia dapat Hukdisnya penurunan pangkat 3 tahun tuh, Bu. Pertanyaannya, apakah setelah habis masa waktu Hukdisnya sesuai yang tertera dalam SK tersebut dapat untuk kenaikan pangkat atau tidak, Bu? Si ASN tersebut. Kemudian untuk dinas kami DP3A terkait dengan penyetaraan jabatan ya, Bu. Kan di kami penyetaraan jabatan atas informasi dari Kementerian KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwasanya untuk jabatan fungsional untuk eselon 4 di sini yaitu ada 2 jabatan, yaitu analis perencana dan analis kebijakan. Ya, yang pertanyaan saya terkait hal tersebut, untuk analis perencana dan analis kebijakan tersebut, instansi pusat dalam hal ini, siapa penilai instansi PAK untuk kedua analis jabatan maupun analis perencana? Seperti itu, Bu Kabit, mohon arahan dan pencerahannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terkait yang pertama ya, jadi dia itu berarti pada saat dia bisa penurunan pangkat 3 tahun, dia sebenarnya tahun 2020 sudah selesai ya? Iya, sudah selesai menjalankan hubungan disiplinnya kan? Betul. Nah, makanya pada saat ini apabila yang bersangkutan sudah selesai, itu bisa dilihat dulu Ibu. Di salah setahun ini memang yang bersangkutan bagus di dalam pengajuannya, gitu kan? Misalnya yang bersangkutan bagus, itu bisa diajukan kembali untuk kenaikan pangkatnya. Apabila ada usulan tetap dari kepala UPD, karena kenaikan pangkat ini adalah bukan hak yang bersangkutan, tetapi kenaikan pangkat ini perlu saya sampaikan adalah kebijakan dari pimpinan atau penghargaan dari pimpinan. Pada saat memang yang bersangkutan bagus kerjanya setelah menjalani Hukdis, itu yang bersangkutan bisa kembali diajukan untuk kenaikan pangkatnya kembali dengan menyertakan mungkin nanti surat dari bahwa yang bersangkutan telah selesai, ada surat dari kepala UPD-nya, itu nanti akan kita coba sampaikan ke BKN untuk diterpal seperti begitu Bu ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua saya mau tanya,
terkait penyetaraan jabatan BP3A Bu Rini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oke. Di sana ada jabatan fungsionalnya analis perencanaan. Sebenarnya untuk buku besarnya artinya BKN kan mengeluarkan tuh terkait jabatan-jabatan fungsional mana saja yang masuk kan. BKN kan mengeluarkan profil jabatan. Di situ untuk DP3A nggak ada Bu, nggak ada cantolannya dalam hal ini instansi penilai. Nah, kemudian Kementerian PPPA mengeluarkan mengeluarkan informasi bahwasanya kita menginduk kepada peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwasanya kita mengikuti maksudnya usulannya analis perencana dan analis kebijakan seperti itu. Kita diarahkan kepada dua analis tersebut Bu, jadi mohon arahannya seperti itu. Jadi Bu, memang yang sekarang terkait dengan peraturan di Kemenpan dan Permendagri, ini yang pertama Bu, kita tidak masuk ke penyetaraan jabatan dulu. Jadi per akhir Juni ini mungkin nanti juga Kasubag Umpak seluruh di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang akan diminta oleh bagian organisasi untuk penyederhanaan birokrasi dulu Bu. Ibu ada perubahan nggak di SK Kemendagri nomor 50? Jadi maaf seperti saya nih misalnya di BKPSDM di dalam Kemendagri yang terkait dengan SIPD Bu, terkait dengan anggaran itu memang berubah. Ini untuk penyederhanaan birokrasi itu memang berubah. Jadi ada satu bidang ini kasubitnya itu ada di bidang-bidang lain. Jadi bidang ini masuk ke kasubit ini, bidang ini masuk. Jadi memang agak ngacak. Mungkin sebelumnya Ibu harus lihat dulu di situ, disusun dulu, dibuat, diinventarisir dulu sesuai dengan SIPD yang terbaru ini Bu, yang sedang Bapeda terkait dengan SK Kemendagri. Ini turunan dari Kemendagri nomor 90. Itu ada SK Kemendagri nomor 50. Jadi nanti di sana, nanti bagian organisasi juga pasti akan mengumpulkan semua Kasubag Umpak. Yang pertama, yang sekarang tahapannya ini bukan penyetaraan jabatan dulu Ibu, tetapi penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan SK Kemendagri. Jadi seperti di BKPSDM, ini memang juga ada beberapa yang harusnya bidangnya di sini, tetapi kasubitnya di tempat yang bidang lain. Seperti gitu, ini ada terjadi. Mungkin di tempat Ibu harus diinventarisir dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait analis perencanaan dan analis kebijakan, biasanya ini Bappenas ya, instansi penilainya. Coba nanti juga koordinasi juga terkait ke kementerian, kalau di kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan seperti apa gitu untuk penyetaraan jabatannya. Karena memang di kita nanti setelah tadinya kan rencana itu akan ada pelantikan di Juni ini untuk penyetaraan jabatan. Tetapi mungkin sepertinya sekarang akan diundur lagi dikarenakan yang pertama tahapannya bukan penyetaraan tapi penyederhanaan birokrasi. Jadi silakan Ibu dan Bapak nih semuanya apabila ada permasalahan, coba nanti pertama terkait penyederhanaan birokrasi yang harus disesuaikan dengan SK Kemendagri nomor 50. Karena ini SIPD dan semuanya anggaran ini sudah mulai mengacu ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti penyetaraan jabatan Ibu juga bisa kalau sudah tersusun terkait dengan penyederhanaan birokrasi atau susunan nomenklatur SOPK yang ada di BP3A, baru mungkin masuk ke penyetaraan jabatan tersebut. Memang kalau Ibu penilai untuk nanti, apakah analis perencanaan dan analis kebijakan, silakan diusulkan saja. Nanti ke depan, kita ini dari bidang mutasi rencana memang akan ada minta pendampingan dari pusat. Misalnya DP3A, organisasi pembinaan kementerian, itu nanti akan kita coba datangkan kementerian tersebut yang terkait dengan jabatan fungsionalnya. Karena saya sudah yakin pasti banyak permasalahan yang memang sangat luar biasa terkait penyetaraan jabatan ini. Yang pertama mungkin kualifikasinya tidak sesuai, yang kedua kompetensinya bagaimana. Intinya kan yang sekarang mah main dicubur-cuburin aja nih, kita masukin aja sesuai dengan jabatan yang sekarang. Nah setelah ini kita memang akan ada rencana setelah nanti akan adanya, makanya kita masih menunggu nih dari bagian organisasi setelah penyederhanaan birokrasi, apakah
akan masuk langsung penyetaraan jabatan, baru setelah nanti ada pelantikan atau itu kita akan minta pendampingan dari kementerian-kementerian ibu yang ada Terkait ya. yang terkait yang ada di pemerintah Kabupaten Tangerang. Mungkin itu. Ini satu lagi Bu Kabid mengenai mekanisme Dinkes kan sering kedatangan pegawai dari luar, dari luar daerah, mutasi dari luar. Maksud saya bagaimana mekanismenya Bu? Karena kan kadang-kadang mereka datang ke dinas kesehatan gitu. Nah, maksud saya tata caranya itu bagaimana pertamanya gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Maman. Langsung dijawab aja Pak Hafiz. Baik, terkait mekanisme mekanisme mutasi antar daerah ya Pak Maman ya. Memang terkait dengan mekanisme mutasi antar daerah ini ke depan kita memang sedang membuat peraturan-peraturan Pak Maman. Ada peraturan bupati dan juga kita akan membuat aplikasi. Ini aplikasinya namanya ini Amanda, Sistem Informasi Administrasi Mutasi Antar Daerah. Memang akan ada perubahan-perubahan yang agak lumayan nih terkait dengan mutasi antar daerah. Jadi nanti memang kita bidang mutasi akan berkolaborasi dengan bidang perencanaan aparatur terkait dengan formasi. Jadi nanti misalnya Pak Maman untuk di puskesmas A misalnya butuh 5 itu nanti dari CPNS-nya 2, misalnya dari P3K-nya 2, dari mutasi antar daerahnya 1. Jadi itu nanti ke depannya di breakdown Pak Maman. Jadi akan jelas terkunci. Sebenarnya yang dari mutasi antar daerah ini dari 5 pegawai kan nanti akan ada 3 ya. Jadi misalnya dari CPNS nanti Kasubag-Humas silakan menginventarisir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan di OPD-nya masing-masing. Jadi misalnya dari 5 untuk di puskesmas A, dokter, CPNS 2, kemudian P3K-nya itu 2, kemudian 1 ini dari mutasi antar daerah. Ini nanti ke depan yang akan menjadi pegangan kita Pak Maman, akan menjadi pegangan kita, jadi nanti kita akan mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Bidang Perencanaan Aparatur terkait formasi-formasi apa saja sih ke depannya yang memang sebenarnya dibutuhkan di pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengisi PNS dari mutasi antar daerah. Jadi nanti pada saat seseorang, ini kita masih dalam masa percobaannya, tapi nanti ke depannya ini akan ada aplikasi. Jadi akan nanti masuk aplikasi seseorang yang akan mutasi antar daerah ke pemerintah Kabupaten Tangerang, ini akan melihat formasi-formasi apa saja yang memang dibutuhkan. Ada spesialis anak, itu dan langsung Pak Maman bisa spesialis anak di rumah sakit Balaraja misalnya. Itu langsung terlihat. Kemudian ada lagi spesialis anak di itu sampai dengan penempatan. Jadi spesialis anak di rumah sakit Pak Wajib. Saya misalnya sebagai dokter spesialis anak yang akan melamar ke Kabupaten Tangerang, saya akan melihat karena saya nanti rumahnya akan dekat Balaraja, saya akan masuk ke Balaraja. Nah, jadi nanti periodenya ke depan, ini semuanya berdasarkan formasi yang ada. Akan dikunci di dalam aplikasi itu, Pak Maman. Jadi sebenarnya apa-apa saja sih yang dibutuhkan di pemerintah Kabupaten Tangerang. Misalnya analis kompetensi di Subir, pengembangan kompetensi. Kemudian misalnya analis perancang undang-undangan di Subir, perancang undang-undangan di bagian hukum. Jadi sampai detail seseorang itu bisa melamar. Jadi ini seperti pengadaan PNS, Pak Maman. Pengadaan PNS ini bisa langsung seseorang yang akan mutasi antar daerah ini langsung memilih sesuai dengan formasi dan kualifikasi kompetensi mereka. Jadi pada saat itu saya dokter spesialis, saya akan memilih ini, saya akan di rumah sakit mana. Setelah semua tim terverifikasi, nanti ke depan ini akan ada tes psikotes dan tes wawancara. Nanti wawancaranya Pak Maman, kita kedepannya akan melibatkan OPD yang terkait. Jadi misalnya nanti di Dinkes ada yang akan masuk dokter untuk penempatan di puskesmas A misalnya. Nanti itu ada beberapa atau sekdisnya atau Kasubag-Humas yang akan kita undang untuk ikut wawancara Pak Maman. Jadi nanti kedepannya nggak seperti membeli kucing dalam karung. Jadi orang tuh udah jelas pada saat wawancara sebenarnya ini orang sesuai nggak sih untuk di kita. Jadi nanti ke depan lebih fair, jadi pertimbangannya bukan hanya BKPSDM dan analis kepegawaian yang akan wawancara, tapi OPD-OPD terkait
Jadi misalnya OPD terkait, misalnya DP3A butuh apa, nanti akan kita undang juga untuk mewawancara pelamar tersebut atau pemohon yang akan masuk mutasi antar daerah. Mungkin itu Pak Maman nanti ke depannya berjalan akan ada aplikasi yang langsung akan ada informasi, itu bisa langsung dipilih sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang kita miliki. Mungkin itu Pak Maman, makasih. Mohon izin Bu, Kecamatan Teluk Braga, Bu Lilis Bu, menanyakan untuk pensiun meninggal dunia Bu, seorang ASN meninggal dunia tapi dia belum berkeluarga Bu, nanti dapat pensiun atau nanti turunnya pensiun itu ke siapa yang berhak menerimanya Bu? Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, langsung dijawab ya. Ya Bu, langsung jawab ya. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Lilis, sehat? Salam Bu. Iya, ya Bu Lilis memang ya pensiun, tetapi dia masih jalan gitu ya Bu Lilis. Ya, jadi tidak ada. Jadi memang keluarga. Jadi memang kalau di persyaratan kan memang pensiun dia meninggal bisa jatuh ke istri, bisa jatuh ke anak, atau kalau bujangan dan dia masih ini biasanya ke orang tua. Tapi kalau ini mungkin sudah tidak ada kali yang pensiun yang orang tua juga kali ya Bu ya. Iya. Iya, mungkin kalau gimana Bu? Iya, dia anak satu-satunya Bu, terus udah usia belum berumah tangga, terus meninggal gitu kan. Terus kita bertanya ya? Orang tua juga udah tidak ada ya? Orang tuanya masih ada, ibunya Bu, kan cuma ibunya aja yang masih ada. Oh iya. Mungkin begini Bu, pada saat nanti silakan saja Ibu buat surat usulan yang bersangkutan, tetapi menyertakan bahwa orang tuanya juga. Jadi apakah bisa, nanti kita akan konsultasi ke BKN, apakah bisa nanti pensiunnya jatuh ke apabila orang tuanya masih ada. Karena kan anak tidak punya, istri tidak ada, gitu kan. Kemudian ini ada orang tuanya gitu. Nanti mungkin silakan aja buat surat tertulis Bu yang bersangkutan untuk penyampaian pensiunnya, kemudian disertakan juga surat kartu keluarganya ya Bu yang bersangkutan bahwa masih ada ibunya yang menerangkan itu. Jadi nanti biar akan kita konsultasikan ke BKN. Memang terkait pensiun ini lumayan Bu, banyak banyak macamnya. Jadi pada saat pensiun ini adem-adem aja nih, sampai dengan menjelang pensiun ternyata dia nggak mau istrinya yang itu, ternyata istrinya ada yang baru, tapi dari awal istrinya yang pertama. Jadi memang ketahuan nih pada saat pensiun, oh ternyata suami saya punya lagi. Nah ini mulai rame. Nah pada saat pensiun yang mulai semuanya itu terlihat, karena memang di Taspen ini benar-benar teliti terkait dengan pada saat yang pertama istrinya ini, kemudian kalau misalnya dia menikah itu harus jelas dulu ada surat nikahnya mana, ininya mana. Pada saat memang ada, silakan buktinya aja Ibu nanti yang yang akan pensiun ini, dia kemudian meninggal, nanti disertakan aja kartu keluarga orang tuanya, Ibu akan kita coba konsultasikan ke BKN. Mungkin itu ya Bu Lilis. Terima kasih ya. Bu. Sama-sama Bu Lilis. Kabit nanya yang kedua nih. Saya kalau tidak salah di peraturan jabatan fungsional itu dikenalnya golongan ya Bu. Golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A dan selanjutnya. Fungsional atau apa nih? Fungsional. Fungsional terus? Nah, sedangkan di Permen Pan RB nomor 17 pasal 4 administrator disetarakan dengan ahli madya, pengawas disetarakan dengan ahli muda. Ya. Permasalahannya di saya, di kami lah. Itu yang eselon 4 itu ada beberapa yang sudah 4A golongannya. Nah, sedangkan setahu saya di Permenkop itu untuk menjadi pengawas atau penyuluh koperasi jabatan fungsionalnya itu untuk golongan 4A itu masuknya di madya. Nah, itu bagaimana Bu? Baik,
Jadi Pak Wawan terkait dengan Japung nih, apalagi sekarang mau penyetaraan jabatan kan ya Pak Wawan ya. Jadi yang sekarang Pak Wawan lihat dan inventarisir ini enggak golongan, tetapi jabatan. Jadi pada saat ini terkait dengan jabatan-jabatan Bu, misalnya dia ada nih, dia itu eselon 4 sekarang penyetaraan jabatannya mau kemana? Karena dia sudah 4A, misalnya gitu. Apakah langsung ke media atau apa? Sekarang terkait dengan penyetaraan jabatan ini juga mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak Kasubag Umum yang lain ya. Jadi pada saat yang bersangkutan sekarang kita lihat bukan golongan, tetapi yang kita lihat adalah jabatan. Pada saat jabatannya dia pengawas, kemudian dia tetap akan japung muda, bukan japung media, walaupun dia memiliki 4A. Setelah itu baru ada persyaratan lain. Misal yang bersangkutan ini eselon 4, tetapi dia tidak memiliki sarjana. Ini di dalam jabatan fungsional Kemenpan yang baru, yaitu bahwa akan diidentifikasi. Kita nanti akan pemetaan selama 4 tahun. Apakah yang bersangkutan tetap, walaupun yang bersangkutan misalnya dia itu sebagai jabatan pengawas nih sekarang struktural, dia itu memiliki golongan 4A, dia tetap jabatan fungsional muda disetarakannya. Ada lagi permasalahan yang kedua, dia itu pengawas, tetapi dia kompetensinya tidak memiliki S1, tetap dia akan kita sesuaikan menjadi jabatan fungsional muda. Kemudian akan kita inventarisir permasalahan-permasalahan tersebut, dikasih waktu selama 4 tahun ke depan. Yang pertama, apakah yang bersangkutan ini akan apakah yang bersangkutan ini akan maksudnya naik pendidikannya dalam waktu 4 tahun ini. Jadi nanti dikasih waktu 4 tahun Pak Wawan. Pada saat yang bersangkutan sudah 4A, itu nanti akan kita lihat di jabatan fungsional apa, persyaratannya apa, nanti akan berkoordinasi dengan instansi pembina. Jadi memang nanti penyetaraan jabatan yang akan kita syukuri bukan per golongan, tetapi per jabatan. Jadi mau dia jabatannya, golongannya berapa, kemudian dia kualifikasi kompetensinya apa, tetapi sekarang akan disamaratakan semua menjadi jabatan fungsional tingkat muda terkait dengan jabatan fungsional. Jadi itu Pak Wawan. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf Bu Kabid, mau tanya nih, apa terkait dengan saya mau nanya terkait dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Misalkan saya bulan Juli jabatan fungsional ya, terus berarti kan fungsional kan secara aturan nanti naik pangkatnya pakai angka kredit ya. Nah saya periode April saya harus naik sudah memenuhi syarat secara struktural, saya naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Nah apakah masih bisa untuk ngusulin naik pangkat pakai reguler itu, atau emang harus pakai angka kredit? Nah, kalau pakai angka kredit kan saya harus ngumpulin angka berapa gitu ya, misalkan ke 4A ini gitu. Apakah masih ada kebijakan dari BKN atau pusat untuk ada di April misalkan naik pangkat ke karena kan udah 4 tahun dari pangkat terakhir yang saya miliki sekarang gitu. Nah, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak Andi, terkait penyetaraan jabatan, terkait naik pangkat nih ya. Jadi kan memang ada aturan lagi terkait di Kemenpan ini, yaitu bahwa kalau fasilitator nanti yang tidak dipertahankan atau masuk ke disederhanakan ini menjadi koordinator. Kemudian kalau yang pengawas ini jadi subkoordinator. Memang sebenarnya ini di dalam SKP ini yang jelas bahwa pada saat pengawas ini yang menjadi subkoordinator ini masuk dalam sasaran kerja pegawai atau SKP. Jadi nanti yang pengawas ini kalau nggak salah 20% ini akan masuk ke SKP utama, ditambah dengan
angka kredit atau butir-butir kegiatan apa sesuai dengan jabatan fungsional. Memang hal-hal yang seperti ini Pak Andi belum dijelaskan petunjuk teknis dari BKN terkait bagaimana seseorang akan naik pangkat, apakah bisa reguler atau langsung memenuhi ke angka kredit. Makanya setelah nanti akan dilaksanakannya pelantikan atau setelah seseorang atau semua jabatan-jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang ini akan disetarakan ke Jakpro, ini pasti akan ada berbagai permasalahan. Yang pertama ini juga terkait pensiun. Di dalam Permenpan ini Permenpan yang terbaru tidak disebutkan ini pada saat orang yang mau pensiun sudah diusulkan. Ini bagaimana? Apakah jabatan-jabatan baru atau jabatan yang lama? Karena sudah diusulkan, tetapi sudah adanya pelantikan seperti itu. Nah ini juga belum ada aturannya, tetapi katanya itu pada saat 1 tahun. Jadi misalnya saya pensiun misalnya Desember 2021. Nah pada saat itu setahun itu akan Jakpro yang terbaru pada saat pelantikan. Tetapi 1 tahun kurang itu katanya tidak bukan jabatan fungsional yang terbaru. Nah ini petunjuk teknisnya memang belum keluar dari BKN, tapi memang kita akan mulai bergerak setelah adanya pelantikan dan menunggu dari organisasi. Yang pertama memang betul yang tadi kata Pak Andi terkait kenaikan pangkat, apakah ada kebijakan bisa reguler langsung masuk April terkait dengan bahwa Pak Andi ini sudah memenuhi syarat gitu kan ya, maksudnya untuk kenaikan pangkat, atau harus dulu menunggu angka kredit, sedangkan angka kredit ini kan baru dan pasti dari butir-butir kegiatan yang nanti ini kan pasti akan berbeda. Mungkin nanti akan kita coba kombinasikan lagi Pak Andi sambil menunggu petunjuk teknis dari BKN terkait hal tersebut, terkait kenaikan pangkat setelah adanya penyetaraan jabatan. Mungkin itu Pak Andi. Kondisi kami di UPT pengelola TPU saat ini hanya ada susunan organisasi, hanya ada kepala UPT dan Kasubag TU. Saat ini stafnya pun memang belum ada, hanya kami punya tim pengelola TPU Bu. Cuman memang bukan dari ASN gitu. Pengelola TPU tersebut hanya berdasarkan SK dari kepala dinas yang dibayarnya lewat insentif. Nah, kemudian di Permenpan yang 41 2018 kan terkait pemakaman hanya ada 2 jabatan ya Ibu. Hanya ada Pramu Pemakaman dan Pengelola Sarana Prasarana Pemakaman Umum. Nah, kondisi sekarang dengan jumlah TPU di Kabupaten Tangerang yang ada 91 TPU, saya mau bertanya untuk yang Pramu Pemakaman ini, seandainya kami mengusulkan untuk kebutuhan pegawai di jabatan tersebut, kan kalau sekarang yang ada 1 TPU itu 1 orang gitu ya Bu, ada juga yang 2. Nah untuk dengan jumlah 91 orang itu minta arahan dari Ibu atau dari BKPSDM, apakah memang masih bisa untuk 1 TPU sebagai 1 Pramu Pemakaman atau nanti bisa di double, jadi misal 1 orang untuk pegang berapa TPU gitu. Karena kan kalau melihat dari Permenpan ini persyaratannya juga lumayan ya Bu. Untuk Pramu Pemakaman itu minimal SLTA, sedangkan yang ada sekarang kondisinya memang sudah yang bapak-bapak tua gitu, yang pendidikannya pun yang SLTA jarang gitu. Nah nanti kalau misalnya saya mengusulkan untuk ada pegawai di jabatan tersebut, yang kedua apakah nanti bapak-bapak yang selama ini kita pakai SK kepala dinas masih bisa diberdayakan atau memang harus pegawai semua? Mungkin itu Bu, karena kan di sini tugasnya melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemakaman. Memang yang teman-teman petugas TPU saat ini lakukan ya tugasnya seperti itu, hanya terkendala dengan pendidikan dan usia mereka memang sudah ada yang di atas 50 gitu. Mungkin itu Bu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hilda. Saya mencoba menjawab. Di sini ada 91 TPU ya? Ya,
Baik Bu, jadi terkait dengan pengisian jabatan-jabatan pelaksana ini sesuai dengan Permen 41 tahun 2018 tentang jabatan pelaksana memang sudah jelas ya, ada minimal pendidikan dan kompetensinya apa untuk menduduki jabatan tersebut. Memang terkait kalau ditanyakan ini kadang jabatan-jabatan yang honorer sebenarnya jelas Bu di dalam peraturan kepegawaian bahwa pegawai itu hanya ada dua, yaitu adalah pegawai negeri sipil PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memang kalau pegawai yang honorer sebenarnya di dalam kepegawaian tidak ada, tetapi memang kan kadang dinas-dinas karena memang kebutuhan pegawainya masih kurang, kita kemudian disesuaikanlah pegawai tersebut yang dibiayai oleh SK di dinas masing-masing ya Bu ya. Di dinas masing-masing. Sebenarnya kita menutup mata terkait hal tersebut. Memang kalaupun seandainya misal Bu, bisa nggak sih sebenarnya satu orang staf untuk diusulkan atau 2 orang staf? Silakan Ibu membuat analisa beban kerja. Analisa beban kerjanya seperti begini. Misalnya, di situ di dalam satu TPU itu ada kepala UPT, Kasubag TPU, kemudian ada pelaksana. Sebenarnya pelaksananya itu tugasnya itu ngapain sih? Melakukan apa sih? Misalnya nih, seperti puskesmas ya, saya kasih contoh. Di dalam satu puskesmas, sebenarnya dengan adanya warga di dalam puskesmas kecamatan ini, misalnya kecamatan A, warganya misalnya berapa ratus, dia butuh dokter berapa sih, butuh perawat berapa sih, butuh bidan berapa sih. Ini sama dengan yang Ibu, misalnya di TPU itu sebenarnya Ibu membutuhkan pelaksana tersebut untuk melakukan apa saja. Coba dilihat di analisa beban kerja, coba dibuat di perhitungan. Apakah butuh 1, apakah butuh 2, apakah butuh ini, itu bisa dilihat Ibu. Jadi memang harus jelas dulu perhitungan analisa beban kerjanya. Sebenarnya di dalam satu UPT itu butuh 1 atau 2 pelaksana yang bisa membantu di tempat Ibu. Jadi harus dibuat perhitungannya yang jelas dulu ya Bu, analisa beban kerjanya. Pada saat Bu memang kita butuhnya 3, silakan diusulkan nanti bisa melalui formasi itu biasanya kan tiap tahun itu bisa melalui nanti mungkin Ibu kalau UPT bisa ke Pak Andi ya, Dinas Perkim dan Kasubag Hukumnya, bahwa setiap UPT sebenarnya butuh berapa pelaksana. Terkait dengan Bu ini bagaimana ya yang tim yang honorer yang sudah usia 50 itu sebenarnya bukan kebijakan BKD atau BKPSDM. Silakan, karena memang yang BKPSDM ini yang ada di dalam aturan kepegawaian hanya 2 pegawai Bu, pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jadi pada saat Ibu mau menambah dan memang anggaran yang ada diusulkan oleh dinas, silakan menutup mata. Tetapi ke depannya Bu kita akan mengusulkan itu sangat baik sekali karena memang ke depannya pada saat nanti ada honorer tidak diperbolehkan lagi, Ibu sudah menyiapkan pelaksana-pelaksana untuk dapat membantu di UPT Ibu terkait dengan di TPU. Tapi Ibu harus membuat dulu analisa beban kerja yang matang ya Bu, sebenarnya butuh pelaksana berapa untuk menunjang kegiatan di UPT Ibu. Mungkin begitu Ibu? Ya Bu, punten satu lagi. Jadi kalau misalkan kalau yang terkait pemakaman hanya 2 itu ya Bu ya, yang jabatan sesuai gitu kan, hanya pramu dan pengelola sarana prasarana pemakaman umum gitu. Ya. Jadi kita maksudnya kalau mengusulkan nggak boleh keluar dari jabatan itu ya Bu, atau misalnya bisa saya untuk administrasi umum gitu, bisa nggak Ibu? Jadi memang nggak apa-apa kalaupun seandainya memang Ibu butuh administrasi umum di UPT itu bisa 1. Oh, bisa. Ya. Tetapi Ibu harus lihat dulu di Anjak dan ABK yang Ibu usulkan di bagian organisasi. Harus lihat dulu nanti di peta terbesar yang ada di Pak Andi di dinas. Di UPT itu ada apa? Tetapi kalau misalnya rumah-rumahnya itu memang ada 1 administrasi umum, 2 misalnya untuk apa pemakaman, itu bisa diisi gitu. Yang penting di dalam peta jabatannya itu ada jabatan tersebut, administrasi umumnya harus muncul itu Bu, harus muncul di situ. Jadi nanti pada saat pengajuan, karena setiap pengajuan formasi itu akan dilihat di informasinya Bu, akan dilihat di informasinya yang memang itu akan setiap tahun dikirimkan ke Menpan-RB. Jadi itu akan dikunci. Jadi kalau bisa Ibu pada saat mau lihat dulu, Pak Andi saya lihat
dong di peta jabatan yang di Dinas Perumahan Pemukiman, di UPT itu di bawahnya ada pelaksana-pelaksana apa saja sih. Kalaupun misalnya memang butuh, silakan dimasukkan ke administrasi umum, dilihat di situ sesuai dengan kebutuhan dari dinas masing-masing. Siap. Ini itu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada satu pertanyaan nih dari DPRB nih. Apakah pengusulan penyesuaian jabatan fungsional dapat dilakukan bersamaan dengan usulan kenaikan pangkat? Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Baik, ini jadi Ibu Rika atau Ibu Eti ini ya? Kedua di Kita nggak bisa, Bu. Baik, maka ya, maka berarti terkait dengan penyetaraan jabatan. Jadi memang kita nih Ibu dan Bapak Kasubag Umpak harus sama-sama dulu persepsi yang sama terkait dengan aturan yang terbaru mengenai penyetaraan jabatan. Yang pertama ini dari bagian organisasi, yaitu bukan penyetaraan jabatan dulu, tetapi penyederhanaan birokrasi. Jadi Ibu dan Bapak harus mengecek dulu terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini harus disesuaikan dengan turunan dari Permendagri nomor 90. Jadi SK Permendagri 50 yang tadi saya sampaikan. Jadi memang harus sesuai dulu di penyederhanaan birokrasi. Dari aturan yang terbaru ini nanti pasti Ibu dan Bapak juga akan tindak lanjut oleh bagian organisasi, di mana penyederhanaan birokrasi ini harus akhir Juni ini. Jadi silakan Ibu dan Bapak membuat dan memapping dulu, menginventarisir terkait dengan SK Kemendagri nomor 50. Di situ seperti BKPSDM ini ada beberapa perubahan. Mungkin nanti di DPRD juga ada beberapa perubahan. Itu dicek dulu terkait dengan SIPD, terkait dengan anggaran. Jadi nanti ada yang di bidang ini, Bu Eti, tiba-tiba ada seperti yang Kabit Perencanaan Aparatur, subjeknya itu ada data, ada pengertian. Sekarang kan data misalnya di bidang pembinaan. Kemudian pensiun, pemberhentian ada di bidang saya. Nah ini ada di Kemendagri nomor 50. Yang pertama yang harus kita catat ini terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, apabila sudah penyederhanaan birokrasi, barulah akan mulai ke penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan tadi yang katanya, Bu, saya nih kata Pak Wawan, ini ada teman 4A, dia kan harusnya kalau di Permenkan administrator, dia masuknya ke Madya. Walaupun dia pengawas muda, sekarang tidak melihat golongan. Jadi seseorang itu mau dia misalnya memiliki sarjana atau tidak, dilihat dari jabatan. Jabatan yang diembannya adalah pengawas, itu akan masuk ke jabatan fungsional muda. Ini yang kedua, catatan. Jadi pada saat dia golongannya misal kurang, atau dia misalnya pengawas, tetapi dia SMA tidak memiliki S1, itu nanti akan kita lihat dalam, dan kita akan identifikasi selama 4 tahun. Yang bersangkutan apakah tetap di jabatan fungsional muda tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga terkait dengan usulan penyetaraan jabatan bersamaan dengan kenaikan pangkat. Sebelum adanya pelantikan penyetaraan jabatan, silakan saja kenaikan pangkat diusulkan. Silakan pada saat Bu saya mau mundur penyetaraan jabatan, silakan aja pada saat belum dilantik jabatan atau pelaksana yang pengawas ini ke jabatan fungsional, silakan saja diusulkan untuk kenaikan pangkat. Misalnya sekarang ada per Oktober, silakan saja Bu Eti diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. Ya, karena pasti nanti di dalam peraturan itu pasti ada peraturan peralihan yang memang BKN nggak akan langsung sangkut seseorang tersebut, pasti ada prepare waktunya. Apabila yang bersangkutan sudah diusulkan, mungkin itu bisa masuk ke dalam Oktober. Tetapi beda hal dengan yang tadi bilang Pak Andi, bulan April kan itu masuk ke tahun depan. Yang kita lihat kan sekarang apakah sudah ada pelantikan penyetaraan jabatan atau belum. Selama belum ada pelantikan, silakan Ibu untuk mengusulkan kenaikan pangkat misalnya per Oktober ini. Begitu Bu Eti. Siap Ibu, kami terima kasih. Sama-sama Bu Eti. Terima kasih Pak Hafiz waktunya, maupun mohon izin Bu Kabit terkait dengan hukuman disiplin ya pegawai ya. Setelah selesai hukuman disiplin, menurut Ibu Kabit tadi, katakanlah hubungan itu harus diusulkan kembali ya Pak ya, harus diusulkan kembali. Hal tersebut kan termasuk kebijakan Ibu Kabit ya. Oleh karena itu mohon arahannya Bu terkait dengan hukuman pegawai tersebut, karena yang bersangkutan sudah harus diusulkan kembali gitu Bu.
Mungkin itu aja punya dapat kami sampaikan Bu Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Wakirin, sebentar, maksudnya mengusulkan apa ini? Kenaikan pangkatkah, jabatankah, atau apa nih? Termasuk kan penurunan pangkatnya kan dari 4A ke 3D Bu. Yang bersangkutan posisi Juni ini sudah selesai hukuman tersebut, baik gajinya maupun pangkatnya. Mohon arahannya Bu seperti apa teknisnya begitu Bu Kabid. Terkait memang dengan yang Hukdis secara spesifik nanti mungkin minggu depan ya Pak Ali ya akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Pak. Takutnya ada peraturan-peraturan terbaru terkait hal-hal yang pegawai-pegawai yang bermasalah ya yang terkena hukuman disiplin. Tetapi memang kalau misalnya ranah saya terkait misal Bu bolehkah kenaikan pangkat diusulkan kembali setelah yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman disiplin, itu bisa apabila diusulkan kembali, kemudian formasi atau jabatan tersebut masih lowong ada, itu bisa Pak untuk kenaikan apabila yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman disiplinnya. Tetapi terkait nanti secara spesifik, mungkin itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Pak terkait dengan hukuman disiplin dan permasalahan pegawai. Mungkin itu Pak Wakirin, terima kasih. Hatur nuhun Bu Kabid. Sami-sami. Ada lagi. Memang lagi viral mengenai penyetaran jabatan. Pasti memang semua nih kasus undang-undang kepegawaian nih menanyakannya terkait penyetaran jabatan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Itu Pak Andi udah angkat tangan lagi Bu, mau nanya lagi katanya. Oh iya. Ya. Angkat tangan mau kemana? Ya siap. Ya, maaf Pak Kabid. Bu Kabid terkait dengan pertanyaan Pak Wakirin. Saya hanya sedikit mau menambahkan berdasarkan pengalaman bahwa bagi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin, ya menjalankan hukuman disiplin itu kalau tidak salah SKP-nya dia dinilainya cukup, ya nanti setelah dia selesai menjalankan hukuman disiplin, barulah dia kalau 2 tahun ke depan dinilainya baik, barulah dia dinilai di SKP-nya baik dan barulah bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Gitu. Itu waktu itu dengan BKN seperti itu, selama dia menjalankan hukuman disiplin, penilaian di pimpinan dia nilainya cukup. Ya, setelah dia habislah masa hukuman disiplin, barulah dia dinilai kalau emang dia baik. Ya dia dinilai baik. Nanti untuk dinaikkan pangkat selanjutnya itu 2 tahun terakhir itu harus bernilai baik. Jadi dia kalau tidak salah tidak serta-merta setelah selesai hukuman disiplin langsung bisa dinaikkan pangkatnya. Karena dasar untuk naik pangkat itu 2 tahun terakhir itu harus bernilai baik. Ya itu yang yang sedikit waktu itu pengalaman saya waktu di bidang kenaikan pangkat seperti itu Bu Kabid. Ya, terima kasih. Ya, makanya kan memang untuk kenaikan pangkat itu ada berbagai persyaratan. Yang persyaratannya memang yang pasti harus terpenuhi. Adanya SKP terkait dengan adanya yang terkena Hukdis, pasti adanya persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Terutama salah satunya adalah terkait ada usulan dari OPD. Makanya ini peran Kasubag Umum dan Kepegawaian yang memang benar-benar harus paham dan menyadari terkait pegawai-pegawai yang pernah bermasalah untuk diusulkan kembali kenaikan pangkatnya. Mungkin gitu Pak Andi dan Pak Wakirin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menindaklanjuti permasalahan Pak Najarudin tadi Bu, perihal pegawai yang stroke, artinya tidak bisa bekerja lagi ataupun tidak mampu bekerja. Pertanyaannya, kalau kasus ini ada ataupun terjadi, bisa tidak mengajukan pensiun dini atau pensiun pengajuan sendiri? Kalau memang bisa, sementara masa kerjanya di bawah 20 tahun. Nah, kalau bisa, mungkin ini solusi. Tetapi kalau memang tidak bisa, bagaimana mengenai absensi, spot, dan input aktivitas si pendekarnya? Sementara surat dokter yang ada itu dokter tidak bisa memberikan surat dokter yang permanen, artinya yang jangka waktu panjang gitu Bu. Kira-kira pertanyaan saya perihal bisa atau tidaknya.
untuk mengajukan pensiun ini, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Martin. Mungkin memang banyak terkait dengan pegawai-pegawai yang sakit. Kalau di kita kan memang peraturannya dia memenuhi masa kerja 20 tahun dan usia 50 tahun. Pada saat yang Pak Martin tanyakan bagaimana halnya apabila persyaratan tersebut berada di bawah itu dan yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi, kan begitu ya Pak Martin? Ya, Mungkin bagaimana terkait dengan absennya, aplikasi pendekan dan lain-lain. Mungkin kalau menurut saya, apabila ada staf atau pegawai yang ada di OPD Bapak dan Ibu terkena sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas, silakan dibuat surat dari kepala OPD-nya ditujukan kepada kepala BKP SDM, Pak. Nanti ini akan terkait dengan bidang pembinaan pembinaan pegawai. Nanti di bidang pembinaan pegawai akan ditindaklanjuti. Akan ada tim dokter nanti yang akan kalau secara ininya itu akan ada tim dokter untuk menunjuk dan mengecek kembali apakah yang bersangkutan masih bisa melaksanakan tugas atau bagaimana. Pada saat memang tidak bisa melaksanakan tugas, pasti nanti akan ada kebijakan lain di kita yang akan diambil kebijakan terkait dengan pegawai-pegawai yang memang memiliki permasalahan di sakit ya Pak ya, seperti stroke atau bagaimana. Silakan saja Bapak diusulkan apakah boleh atau tidak, itu nanti akan kita coba lakukan Pak dengan bidang pembinaan pada saat itu nanti. Dan apabila belum memenuhi masa kerja 20 dan usia 50, nanti juga akan kita coba kombinasikan ke BKN Pak mengenai hal tersebut. Silakan aja Bapak membuat surat usulannya ya Pak ya ke BKPSD. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Bu Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya sama bertanya doang. Kelas jabatan masih sama nggak sama jabatan di kelas, pakai kelas jabatan fungsional pakai kelas gitu loh Pak. Masih berlaku nggak pakai kelas? Oh ya, siap Bu. Baik Bu. Baik Bu Frida, mungkin kelas jabatan yang sekarang pada saat penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional, apakah masih tetap menggunakan kelas begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, betul sekali Bu Frida. Ini kelas jabatan tetap kita pakai. Jadi nanti memang ke depannya pangkat dan golongan ini akan ditiadakan sambil menunggu PP mengenai gaji. Ke depan memang yang digunakan adalah terkait dengan kelas jabatan Bu. Jadi pada saat misalnya kita kelas jabatan, misalnya eselon 4 ini 9. Kemudian penyetaraan jabatan di jabatan fungsional ini tetap pakai kelas Ibu. Jadi dalam kelas jabatan, pada saat kita penyetaraan jabatan fungsional ini, kelas jabatan ini tetap digunakan. Mungkin itu Ibu. Nah, itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, baik Pak Abis, mungkin dan teman-teman Kasubag Umum dan Kepegawaian. Terima kasih di atas waktunya. Mungkin sedikit saja bahwa saya sampaikan bahwa tugas di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jelas bahwa tugas aparatur sipil negara ini adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Dan juga dengan berbagainya aturan-aturan terbaru ini terkait dengan penyetaraan jabatan, yang nanti memang ini tugas-tugas Ibu dan Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian. Yang pertama ini adalah terkait dengan penyederhanaan birokrasi, silakan dipetakan dan diinventarisir terkait dengan turunan dari Permendagri nomor 50 dan SK Permendagri nomor 50. Kemudian yang kedua baru penyetaraan jabatan. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan penyesuaian sistem kerja atau jam kerja. Ini sebenarnya ibu-ibu Kasubag Umum dan Pegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari BKPSDM, sehingga memang harus sangat paham terkait dengan kepegawaian dan aturan-aturan kepegawaian, karena memang ini merupakan gerbang garda terdepan untuk melayani pegawai yang ada di OPD masing-masing. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.